Muhammad hidayah. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyina, Nabi Muhammad itu mengungguli lebih dari para nabi-nabi yang lain, fi khalqin dalam bentuk fisiknya, wa fi khuluqin dalam akhlak. Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, baik paras tampannya, rupa gantengnya lebih, wa fi khuluqin dan akhlaknya. Tapi kenapa nggak ada perempuan yang mabuk sama Nabi Muhammad, kalau sama Nabi Yusuf sampai motong tangan? Padahal lebih ganteng, Nabi Muhammad lebih gagah. Karena Nabi Muhammad yang ganteng iya, gagah iya, tapi berwibawa. Orang mau cinta atau mau cinta segen. Jadi orang perempuan mau cinta segen. Kalau Nabi Yusuf ganteng banget, perempuan banyak tergila-gila. Nabi Muhammad nggak berani perempuan. Mukanya wajahnya berwibawa, di samping tampan ganteng berwibawa. Walam yudanuhu fi ilmin wala karmi. Dan para nabi tidak mendekati atau tidak mendekati Nabi Muhammad fi ilmin dalam ilmunya, wala karomin dan dalam kemuliaannya. Nabi Muhammad itu lebih dari para nabi, di atas para nabi-nabi yang lain, baik bentuk fisiknya maupun, ya coba bayangkan, naik ke Gunung Nur waktu sebelumnya Nabi itu kan tinggi banget, tinggi gunung. Terus tinggal sendirian di gua, kalau sudah bekalnya habis turun, berapa hari naik lagi, nanti turun lagi, pas kedatangan malaikat Jibril ada rasa takut, lari dari atas. Kebetulan orang kuat fisiknya. Paling akhlaknya luar biasa, melebihi dari para nabi yang lain. Dilempari batu berdarah-darah aja, nggak marah, nggak nyupatan itu, nggak mendoakan jelek, nggak, malah Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun, malah gitu. Nabi-nabi yang lain nggak. Nabi Nuh disakiti, berdoa kepada Allah, ya Allah habiskan orang kafir ini, datang banjir topan. Nabi Musa setelah ada Ibrahim yang ngeyel, yang sangat melawan, berdoa mudah-mudahan dihabisin orang yang ngeyel ini. Sampai minta Tuhan dihadirkan. Allah dihadirkan kayak apa coba rupanya Allah itu? Sabar petir yang ngeyel-ngeyel itu. Nabi yang lain-lain dah. Nah, Nabi Muhammad enggak. Dicaci maki, dilampari batu berdarah, tidak jawab. Saya tidak gila, enggak. Kamu gila, saya enggak gila. Enggak begitu, enggak. Kamu tukang sihir, saya bukan tukang sihir, enggak. Yang jawab Quran malah. Yang jawab Quran, wa ma huwa biqauli kahin wa ma huwa bisyair. Dia bukan penyair, dia bukan penyanyi, bukan syair yang dibaca itu bukan. Wa ma huwa biqauli sahih, bukan yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Bukan sihir. Wa ma biqauli kahin, bukan mantra-mantra dukun. Quran itu bukan mantra-mantra perdukunan, bukan. Yang jawab malah Quran. Nabi Muhammad enggak pernah jawab. Enggak membela diri lah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum, dan semua para nabi itu, para nabi-nabi, para rasul, semuanya multamisun, meminta, mengambil, boleh mengambil, min rasulillahi, dari Rasulullah SAW, gharfan, satu ciduk, minal bahri, dari laut, aurashfan, atau satu tetes ya boleh, satu
satu cipratan itu ini minal hikam minadiyami dari hujan. Jadi bandingannya ilmunya para nabi dan ilmunya Nabi Muhammad, bandingannya satu ciduk ngambil dari laut atau satu satu ya cipratan dari hujan. Ya bukan apa-apa, jauh banget. Para nabi Bani Israel kan banyak banget, 100.000 lebih nabi-nabi Bani Israel itu. Selain yang kita kenal yang 25, yang Musa, Isa, Zakaria, Haslan, itu juga ada lebih 123.000 nabi itu. Ya, tapi mereka itu ibarat kalau dibandingkan dengan kita umat Muhammad, kayak ulama lah, selevel ulama. Ya, hanya kalau zaman Bani Israel nabi dapat wahyu langsung dari Allah, dapat wahyu. Kalau umat Nabi Muhammad, karena sudah ada wahyu lagi, nggak ada nabi lagi, ulamanya pinter-pinter, ulamanya ini alim-alim. Nah, nisbatnya apa? Bani Israel nabi, para ulama iya, para ulama-ulamanya mah nabi. Karena wahyu diakhiri dengan Nabi Muhammad, kenabian diakhiri Nabi Muhammad, wahyu diakhiri dengan Quran, maka yang datang setelah Quran ini ilmu. Ilham ya boleh lah, ilmu, ilham, kasyaf, ma'rifat ya boleh, tinggal ada wahyu nggak ada. Tapi selevelnya tuh para ulama umat Nabi Muhammad selevel para anbiya Bani Israel. Wa waqifuna ladaihi 'inda haddihimi min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Wa waqifu, dan berdiri mereka, para nabi itu berdiri ladaihi, di sisi Nabi Muhammad, inda haddihim, di batasnya para nabi, min nuqtatil ilmi, dari satu poin ilmu, au min syaklatil hikami, atau dari, sama aja sih, titiknya hikmah. Jadi apa? Jadi Nabi Muhammad di sana, Pak Nabi nyampe di sini, titik di sini. Ada batas ilmunya para nabi, hikmahnya para nabi, para rasul masih jauh dibanding Nabi Muhammad. Kalau para nabi, para rasul berhenti, titik, ada habis ilmunya, titik di sini. Nabi Muhammad masih jauh banget gitu. Fahuwaladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa Nabi Muhammad alladzi tamma, yang sempurna, ma'nahu, batinnya Nabi Muhammad, wa suratuhu, dan rupanya Nabi Muhammad yang zahir, sifat-sifat yang zahir sempurna, apalagi sifat batin. Nabi Muhammad sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Ya, kita umatnya selain Muhammad pasti ada kurangnya, pasti. Orang ini alim, itu sayang ini, sayang begini, pasti ada itu. Nabi Muhammad gak ada sayangnya, gak ada sayang gini, gak ada. Sayang sombong, kita kan gitu, pinter ini, cerdas, sayang sombong, cerdas, sayang pelit, sayang, ada sayang. Kalau Nabi Muhammad gak ada sayangnya. Tamma ma'nahu wa suratuhu, sempurna batinnya dan sempurna rupa lahirnya. Tsumma astafahu, kemudian memilih kepada Nabi Muhammad, dipilih habiban sebagai kekasih yang disayangi betul. Siapa? Bari'un nasami, Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia memilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, karena oleh karena itu beliau sangat sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, baik dari sisi lahir, akhlak, sikap, tindakan, ucapan, semuanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang apa, nggak ada cacatnya. Maka nggak boleh orang ceramah bikin Nabi Muhammad bikin bercanda, nggak boleh. Nabi Muhammad dibikin objek percandaan, nggak boleh. Nggak boleh ceramah maksudnya supaya hadirin ger, supaya hadirin ketawa, jangan boleh, nggak boleh. Lain Nabi Muhammad silakanlah. Kita
ada orang bikin ketawa, bikin bercanda Hasyim Asy'ari aja kita kan tersinggung kan. Apalagi Nabi Muhammad dibikin bercandaan, dibikin ya Allah kayak pantar ya, kayak level dibikin bercandaan. Nggak boleh. Nggak ada, malah di dunia itu nggak ada kecuali yang saya tahu cuma satu orang itu. Di dunia nggak ada. Hatta Wahabi nggak menghina Nabi Muhammad, nggak ada. Orang Wahabi itu menghormati Nabi Muhammad, hanya sekarang sudah mati Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa mensyafaati, nggak bisa ziarah kubur kemudian minta tolong, nggak bisa nolong, udah mati gitu. Tapi nggak ada sampai bikin Nabi Muhammad bikin guyonan, bikin lelucon, nggak ada. Orang Wahabi nggak menghormati Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi sekarang udah meninggal, kalau meninggal sudah nggak bisa memberi syafaat, nggak bisa. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun, Nabi Muhammad itu munazzahun, tidak ada lah munazzahnya bersih, semuanya bersih. An syarikin, dari sekutu, fi mahasinihi, dalam kebaikannya Nabi Muhammad. Jadi kebaikannya Nabi Muhammad nggak ada yang memadai. Gak ada tunggalnya, gak ada padanannya. Tidak ada siapapun yang menyamai Nabi Muhammad dalam kebaikannya. Munazzahun an syarik, bersih dari sekutu. Fajawharu husna, suratan wa ma'nan. Suratan wa ma'nan. Tidak ada yang menyamai Nabi Muhammad dalam kebaikan, baik suratan wa ma'nan, baik rupa maupun batinnya. Fajauhar husni, maka substansi kebaikan yang sangat esensi lah, hakikatnya kebaikan, fihi, dan Nabi Muhammad, ghairu munqasimin, tidak terbagi. Jadi kebaikan Nabi Muhammad itu tidak terbagi dengan siapapun. Jadi jangan dikira ya memang Nabi Muhammad memang manusia ya, sakit, ya lapar, ya haus, ya wafat, ya meninggal, tapi lain dari yang lain, tidak sama dengan siapapun. Para nabi, para aulia, para rasul pun jauh sebawahnya Nabi Muhammad. Para malaikat pun jauh sebawahnya Nabi Muhammad. Dunia, alam semesta ciptaan Allah pun di bawah, surga neraka pun di bawah Nabi Muhammad. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan madda'atu, apa yang dakwakan oleh Nasrani, orang Kristen, fi nabi, dalam nabi mereka, wahkum bima syi'ta, dan hukumilah semaumu, madhan, memuji, fi dan Muhammad, wahtakim. Artinya apa? Silahkan kamu memuji Nabi Muhammad semaksimal mungkin, semaumu memuji Nabi Muhammad, asal jangan seperti orang Kristen terhadap nabinya menuhankan. Nah, itu aja. Kita nggak boleh menuhankan Nabi Muhammad, tapi kita menganggap Nabi Muhammad manusia, makhluknya Allah, bukan anaknya, bukan adiknya, bukan ponakannya, bukan makhluknya cipta, tapi yang paling mulia, yang paling agung, yang paling terhormat, kekasih Allah yang paling dikasihi, dan seterusnya lah. Bahkan dunia ini bisa lahir, bisa diciptakan karena ada Nabi. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Silahkan kamu memuji Nabi Muhammad semaumu, asal jangan seperti orang Kristen menganggap nabinya anak Tuhan. Nabi Muhammad pun mengatakan, la tutruni kama atarna nasara al-masih walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Nabi pernah mengatakan, jangan berlebihan menghormati saya seperti orang Kristen berlebihan menghormati al-masih, tapi kamu katakan bahwa saya ini Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasul, dan utusannya Allah. Maka dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi,
Maha suci Allah yang menjalankan waktu malam hambanya. Ini tekanan di situ. Bahwa Muhammad itu hamba. Makhluknya lah. Bukan adiknya, bukan ponakan, bukan anak, bukan asistennya, bukan. Ciptaannya Allah. Wahtakim dan bijaklah kamu dalam memuji Nabi Muhammad. Yang bijak, jangan saya berlebihan saya menganggap Tuhan. Berlebihan itu nanti. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Wansub dan nisbatkan, sandarkan kepada zatnya Nabi Muhammad ma syi'ta min syarafin, semaumu. Segala kemuliaan silakan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Ya agung, mulia, gagah, ganteng, terserah semaumu sudah. Berwibawa, agung, silakan. Wansub ila qadrihi, dan silakan nisbatkan kepada kebesaran Nabi Muhammad ma syi'ta min 'idhami, dari segala kebesaran. Silakan. Pangkatnya, kedudukan Nabi Muhammad itu tidak ada padanannya. Paling mulia, paling sempurna, paling silakan. Polkan, maksimalkan kamu muji Nabi, asal jangan satu seperti orang Kristen keterlaluan saking cintanya pada Al-Masih dianggap anak Tuhan. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Fa inna fadla rasulullah, karena keutamaannya Rasulullah SAW, laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Fa yu'riba anhu natiqun bifami, maka bisa diungkapkan dari kebesaran Nabi Muhammad, natiqun bifamin, orang yang berkata dengan mulutnya. Artinya begini, Nabi Muhammad itu keutamaannya tidak ada batasnya, sehingga bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan redaksi, siapa yang mau memuji, enggak. Nabi Muhammad keutamaannya enggak ada batasnya, sehingga siapapun tidak bisa menyipati memuji Nabi Muhammad dengan habis, enggak bisa. Belum habis tuh. Siapapun yang muji Muhammad belum selesai, belum tuntas. Belum semuanya, belum itu. Silakan memuji Muhammad. Siapapun nggak bisa habis. Tidak ada batasnya. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Laisa lahu haddun. Kalau kita harus yakin betul. Orang Wahabi di Saudi juga menghormati Nabi Muhammad, tapi sekarang sudah mati, tidak bisa mensyafaati orang yang ziarah kepadanya, gitu aja dia sih. Gak ada mensyafaati sama begini. Ini itu ulama besar ya, mengakui ulama besar sudah mati, nggak bisa ziarah kubur minta berkahnya, nggak bisa gitu. Karomahnya wali nggak percaya, karomahnya wali sudah meninggal sudah. Launa bahkan menganggap yang keterlaluan, tapi menganggap kalau kita minta kepada Nabi Muhammad musyrik. Hal sudah mati boleh dibintain. Musyrik kamu itu. Minta kepada Allah. Kalau kita tanya pada orang sebodoh-bodohnya orang, ziarah pada Nabi Muhammad sampai nangis-nangis ziarah di kuburan itu, tanyain, Bapak atau Ibu sampai nangis-nangis cuma menganggap Muhammad itu Tuhan apa? Pasti jawabnya tidak. Bukan. Ya enggak? Coba tanya pada orang ziarah ke Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Sampai zikir sampai nangis-nangis, tanyain, ada yang menganggap Sunan Kalijaga Tuhan atau anak Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Sunan wali hanya bisa menolong, memintakan pada Allah supaya menolong yang ziarah itu. Menolong bisa aja, bukan memberikan kekuasaan dia, enggak, kuasa Allah. Ya, dia memintakan namanya tawassul. Nah, di Quran ada, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Qurannya ada tuh. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak dosanya,
kemudian datang kepada Muhammad dan istighfar di depanmu Muhammad. Lalu Muhammad juga, Rasul juga memintakan orang ini agar diampuni, Allah pasti mengampuni. Nah, kata Wahabi, itu ketika masih hidup. Ada orang datang kepada Muhammad masih hidup, minta dosanya diampuni. Kemudian Rasulullah mendoakan, pasti itu lebur dosanya udah. Masih hidup, udah mati udah enggak. Kalau kita enggak. Kalau kita sampai sekarang walaupun Muhammad sudah wafat, bisa kita datang ke sana yang banyak dosanya ini, istighfar di depan Nabi Muhammad, dan Rasulullah pun ikut mendukung. Wastaghfarallahumur Rasul. Ikut ACC lah. Itu Allah pasti mengampuni dosa kita. Walau annahum idzalamu anfusahum, orang-orang zalim yang kurang ajar, yang dosa besar, melakukan dosa besar, ja'uka, datang kepada Muhammad, fastaghfarullaha, istighfar kepada Allah, wastaghfarallahumur Rasul. Rasulullah pun ikut meminta istighfar kepada untuk mereka ini. La wajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti akan memberi maaf, memberi ampunan dan mengasihi kepada orang yang oleh Rasul didukung tadi. Nah, kalau menurut saya di Sunnah, menurut kita NU, sampai sekarang sudah wafat pun masih bisa enggak? Masih bisa enggak? Masih bisa. Banyak bukti-bukti banyak. Orang yang dapat kesusahan, dapat problem, dapat ziarah ke Rasulullah, lepas problemnya, hilang problem, banyak kejadian gitu. Dan semua orang merasa itu, semua orang punya masalah, punya problem, ziarah Nabi Muhammad, ziarah baca ya, minta tolong, tawassul, dan dikabulkan oleh Allah. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hisan alaina wa hisan alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yamtahinna, tidak menguji kita siapa Nabi Muhammad, bima ta'yal uqulu bihi, dengan ujian yang memberatkan akal, hirsan alaina, demi menjaga kita semua, falam nartab, maka kita tidak ragu, tidak sedikit pun ragu dengan kebenaran Muhammad, walam nahimi, dan tidak bingung. Artinya gini, Nabi Muhammad dalam mendakwakan agama Islam, menyampaikan perintah-perintah Allah, larang-larangannya, memberatkan enggak? Tidak. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kalau kita dakwah pada orang pun harus berita gembira disampaikan, jangan rokok. Waduh, jangan gitu. Nabi Muhammad enggak begitu. Rasulullah pun tidak pernah memberatkan akalnya umatnya. Ya, syukur kalau memang cerdas, silahkan berpikir sendiri. Tapi yang disampaikan Nabi Muhammad itu gampang, mudah. Yang disampaikan dalam itu mudah. Soal nanti ada orang cerdas melakukan pendalaman, itu urusan kamu, urusan orang itu. Para ulama, para filosof, membangun ilmu pengetahuan, ilmu kalam, filsafat Islam, dan sebagainya. Ya itu kan kecerdasannya orang itu, silahkan. Tapi Nabi yang disampaikan oleh Nabi, semuanya gampang, semuanya sederhana. Nggak ada yang seperti filsafat puyang, itu nggak ada. Yang sama Nabi Muhammad itu nggak ada yang kayak filsafat, omongannya para filosof yang bulat, itu nggak ada. Kalau Quran bahasanya ada yang bulat, ada yang gampang banyak, tapi yang bulat juga ada, yang sulit dipahami banyak, sulit dipahami. Walaupun bahasa Arab semua orang paham bahasa Arab, para sahabat banyak yang sulit memahaminya. Abban gimana di surat surat An-Nazi'at ya, ada abba wa inab. Abban itu apa? Orang Arab sendiri nggak tahu tuh. Wa'in tidak tahu, abbannya nggak tahu. Allah nurus samawat wal ardi kamishkatin fiha misbah fi zujaj, itu sulit tuh. Diterjemahkan gampang, tapi dipahami sulit. Maka para ulama, para filosof masing-masing menafsiri ayat nur itu beda-beda. Ibnu Sina punya tafsir sendiri, Imam Ghazali punya tafsir sendiri. Satu kitab sendiri Ghazali namanya Mishkatul Anwar, menafsiri satu ayat Allahu nurus samawat. Ada lagi Sahrawardi punya kitab Hayakilun Nur, Hayakil Nur, jadi haikalnya nur, itu menafsir ayat itu. Jadi karena ayat itu sulit dipahami karena tidak jelas, mengandung makna yang rahasia,
masing-masing ulama punya ijtihad sendiri-sendiri dalam menafsirkannya. Tapi kalau ungkapan Rasulullah semuanya mudah diterima, nggak ada yang seperti bulat-bulat, nggak ada. Barang siapa silaturahim maka akan dipanjangkan, akan dimudah rezekinya. Itu gampang, itu nggak ada kesulitan. Tapi apa arti silaturahim? Apa itu artinya? Bentuknya seperti apa? Itu kan pembahasan para ulama itu. Misalkan kalau kamu ingin bahagia, ada 5 hal yang harus kamu lakukan. Itu ini maksudnya begitu kan? Ifsya'us salam, memperbanyak salam. Assalamualaikum. Kita sendiri yang menerjemahkannya panjang lebar kan? Salam damai. Masalahnya salam kepada muslim saja, kepada non muslim juga. Wah, jadi panjang bahasanya. Ini hukumnya salam kepada non muslim. Wah, panjang. Jadi yang ulama lah yang ijtihad memperdalam hadis ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu. A'yal wa rafamu ma'nahu falaysa yura fil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. A'ya tidak mampu, lemah atau enggak bisa. Al-wara semua manusia makhluk, fahmu ma'nahu memahami hakikatnya Nabi Muhammad. Enggak ada yang bisa. Tidak ada manusia yang bisa memahami hakikatnya Nabi Muhammad. Falaisa yura, maka tidak bisa dilihat Nabi Muhammad itu fil qurbi dari dekat walaupun dari jauh, ghairu munfahim, kecuali orang itu tidak mampu memahami hakikatnya Nabi Muhammad. Yang dekat para sahabat pun tidak bisa memahami Nabi Muhammad secara maksimal, maksudnya secara tuntas nggak bisa, apalagi yang kita yang jauh. Kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udi saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Kasyamsi kayak matahari, tadharul aini min bu'udi dari jauh apa? Saghiratan, kelihatan apa? Kecil. Mata kita matahari kecil, itu paling seberapa sih? Bulat segitu. Tapi wa tuqillu tarfa, dan tapi meletihkan mata lah, penglihatan min amr. Kalau dari depan kelihatannya kecil, ayo kamu lihat matahari berhadapan, mata kita kalah seperti Nabi Muhammad gitu. Orang Nabi Muhammad ya manusia, sosok Nabi Muhammad ya manusia, tapi ayo pandang Nabi Muhammad, itu kamu akan lemah. Gak usah Nabi Muhammad ya, gak usah Nabi Muhammad, Gus Dur ya contohnya. Orang kalau ngerti Gus Dur berani, kalau di depannya nggak berani. Itu pernah ada salah satu kiai lah, nggak usah sebut namanya lah. Murid Gus Dur pidato, Gus Dur datang, langsung turun, omongnya turun langsung. Orang kalau dari jauh berani, tapi begitu datang ke depannya, dengan lihat mukanya Gus Dur udah habis, sudah gemetar. Apalagi Nabi begitu tuh. Gus Dur aja gitu. Atau bukan orang kita yang cinta lah, kita yang pendukungnya, mau ngomong macam-macam, kalau saya mau ketemu mau ngomong ini, begitu datang di depannya lupa semua yang akan diomongkan, palingnya ingat satu. Setelah keluar tadi nggak ngomong ini. Rata-rata itu tamu itu rata-rata tadi nggak ngomong gini ya, lupa. Paling serencal dari rumah mau ngomong ini, begitu depannya paling ingat cuma 1-2, nggak semua ingat yang mau diomongkan. Begitu keluar, aduh lupa tadi gitu. Itu karena wibawanya Gus Dur yang luar, apalagi Nabi Muhammad SAW. Gebrak meja aja orang udah takut semua kok. Kalau Gus Dur marah gebrak meja, bukan saya melempar aspak yang enggak, hanya brak gitu, udah orang suruh gemeter semua. Wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Wa kaifa yudriku, bagaimana bisa memahami, mengetahui persis di dunia ini hakikat atau hakikat Nabi Muhammad. Siapa? Qaumun, kaum niyamun yang tidur, tasallau yang bersenang-senang,
anhu dengan Nabi Muhammad bil hulm dengan mimpi. Jadi di dunia ini kita ini tidak ada yang bisa memahami hakikat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita ini di dunia kebanyakan mimpi. Kita ini tertipu oleh mata'ul hayatid dunia. Kebiarnya dunia, rayuannya dunia bisa menghalangi kecerdasannya kita dalam memahami Nabi Muhammad, apalagi memahami Allah loh. Apalagi ma'rifat pada Allah. Memahami Nabi Muhammad aja bagi orang yang kita lah, nggak usah orang kita ini, karena kita terlalu hubbud dunia, terlalu hubbul jah, yang dikejar hawa nafsu, pangkat, kedudukan, harta. Memahami Nabi Muhammad nggak mungkin. Apa yang memahami Allah? Famablahul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Pol mentong, pol maksimal, mablahul ilmi fihi, pengetahuan kita mengenai Muhammad adalah annahu basyar, manusia Muhammad itu, ya kan? Coba kita saya Muhammad itu manusia, pol wis. Wa annahu khairu khalqillah kullihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluknya Allah. Dah gitu aja kan? Coba kita tanya, siapa Muhammad itu? Jawabnya pasti Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Pilih manusia pilihan, mentok sudah. Hakikatnya lebih dari itu. Nah, kita nggak bisa tahu itu. Jadi kalau ada orang ngomong Muhammad itu semulia makhluk paling mulia, makhluk pilihan, makhluk yang agung, mulia, itu belum kenal itu belum kenal. Makhluk pilihan, paling mulia, agung, bisa mensyafaati manusia umatnya, berwibawa, apalagi berwibawa, dermawan, baunya harum. Itu masih belum. Nah, nanti kalau sudah tahu, agak tahu nih. Wa kullu ayin atar rusdul kiramu biha fa inna mata solat min nurihi bihi. Ini nih baru tahu nih. Semua ayat yang didatangkan oleh para rasul, para nabi, mengambil dari nurnya Nabi Muhammad. Lah kalau orang bisa jawab gitu baru bisa. Tapi ya bisa nggak? Paham nggak? Jawab kayak gitu. Muhammad itu siapa? Muhammad adalah sumber dari segala ayat mukjizat yang dibawa oleh para rasul, para nabi. Itu lumayan kenal berarti. Sahabat Muhammad siapa? Sahabat Muhammad itu sumber dari segala ayat, segala mukjizat para nabi, para rasul, segala karomah para wali, itu semua dari Nabi Muhammad datangnya, dari Nur Muhammad datangnya. Nah kalau jawab gitu lumayan tahu. Yang punya jawab itulah. Paham apa enggak terserah. Pokoknya Pak jawabnya gitu jawabnya. Kalau hanya jawab Nabi Muhammad semua makhluk paling mulia, makhluk paling agung, masih. Jadi kalau bisa jawab bahwa dengan Nur Muhammad itulah para nabi, para rasul mempunyai syafaat, mukjizat. Para wali punya karomah, para ulama punya ma'unah. Terbangunlah ilmu pengetahuan dengan nurnya Nabi Muhammad. Semua dari Nur Muhammad semua ini. Itu baru mulai agak paham tuh jawab gitu tuh. Jadi kalau hanya jawab annahu basyarun khairu khalqillah, manusia yang paling mulia, manusia paling agung, lah itu orang nggak kenal tuh. Kalau mulai kenal gimana jawabnya? Sumber dari ayat mukjizat yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, tongkatnya Nabi Musa bisa menjadikan laut jadi jalan raya, jalan tol. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Para nabi lah semuanya. Pak Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Nabi Nuh bisa selamat dari topan naik perahu itu. Padahal sedunia tuh banjir, Nabi Nuh naik perahu ya selamat. Itu semua sumbernya dari Nur Muhammad. Itu baru tahu tuh. Baru nanti ente namanya tahu Nabi Muhammad tuh, baru kenal dikit-dikit namanya. Kenal dikit. Ayo baca. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro mim muklatim bidami
أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إضام فما لعينيك إن قلت اكفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفك يهيم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلالي ولا أركت لذكر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام واثبت الوجد خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنام نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عددك حالي لا سري بمستتير دائي بمنحسم ما حطاني النصح لكن لست أسمع إن المحب عن العذال في صمام إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهام فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل جميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كشر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم هوى حاذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسيم ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قتيلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم أن السم في الدسم واشتد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخام واستفرغ الدمع وعين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهيم فتطع منهما خصبا ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم لكن ما تأمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم ظلمت سنة من ما إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من صغب أحشاءه وطاء تحت الحجارة كاشحا مترف الآدام وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراه أيام شمام وأكاد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العاد محمد سيد الكون
الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام ويقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلات الحكام فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظاما حسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحنا بما تعلعقول به حرص علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الوار فهم معناه فليس يرى بالقرب فاحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أتى الرسل الكرام بها من نوره بهم. Tadi ada kalimatnya lau nasabat qadrahu ayatuhu 'idhama. Kalau dinisbatkan ayat-ayatnya Rasulullah dengan kehebatannya Nabi Muhammad, maka ahyasmuhu, namanya Nabi Muhammad bisa menghidupkan dari sarimam, tulang-tulang yang sudah berantakan, ketika dipanggil. Jadi kalau kamu bisa, tapi kalau kita bisa, kalau kita bisa, sebenarnya nyebut nama Nabi Muhammad bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah mati. Sama dengan Nabi Musa, sama. Nabi Isa sama. Lebih malah. Ini dalam hal ini sama dalam hal ini kan. Jadi bukan hanya Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, mujizatnya. Nyebut nama Muhammad kalau kamunya bersih, tapi kalau kitanya bersih hatinya, nyebut Nabi Muhammad bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah berantakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi. Assalamualaikum. Ada dari ya? Iya, Bu ya.